Panggil aku pelari culture, panggil aku pelari culture, panggil aku pelari konten. Gak apa-apa pes keong, yang penting gayaku paten. Panggil aku pelari culture, panggil aku pelari culture, panggil aku pelari konten. Gak apa-apa pes keong, yang penting gayaku paten. Baru mulai lari langsung beli plat karbon biar nyampe, karena mau running in cotton. Jangan lupa kaos bolong satisfy, agar naik strata sosialmu bisa tercapai. Bandana ikat di leher, tolong jangan lupa. Nis, lu gak pemanasan? Nggak males ngabisin waktu. Awas ya lu tar kesleo. Yuk Nis, gue udah beres nih pemanasannya. Oke. Yuk Nis. Tungguin. Awas ya lu tar kesleo. Makan guys, makanya kalau misalnya kalian mau olahraga jangan lupa pemanasan dulu. Jadi kayak gini kan akhirnya. Nah maka dari situ aku pengen ngajakin kalian untuk ikut kegiatan festival gagasan kami, itu namanya Miho. Cedera olahraga terjadi akibat rusaknya jaringan tubuh pada saat beraktivitas, terutama pada sistem dermatomuskuloskeletal. Tanpa persiapan yang tepat, beban berlebihan bisa menyebabkan cedera pada otot, cedera akut maupun overuse pada tubuh, sehingga itu bisa mengganggu persiapan kita sehari-hari dan juga kegiatan kita sehari-hari. Maka dari itu persiapan pemanasan dan juga pendinginan sangat penting dilakukan agar meningkatkan kesiapan tubuh, mengurangi resiko cedera, dan juga mencegah kram. Remaja termasuk siswa SMA memiliki resiko lebih tinggi karena masih masa pertumbuhan. Maka dari itu kegiatan Miho atau musculoskeletal injury healing usai warm up dan cooling down itu diperlukan agar mahasiswa SMA bisa menerapkan pemanasan dan pendinginan yang tepat dan juga benar, sehingga itu bisa mengurangi resiko cedera lebih dini. Kegiatan PSBS yang kami lakukan adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran siswa-siswi tentang pemanasan dan pendinginan sebelum olahraga untuk mencegah terjadinya cedera muskuloskeletal. Yang kedua, menerapkan mencegah cedera yang sering terjadi ketika berolahraga dan cara mencegahnya. Yang terakhir adalah menjadi kegiatan refreshing bagi siswa-siswi yang pernah belajar. Musculoskeletal sport injury adalah cedera atau kerusakan jaringan akibat gaya atau tekanan berlebihan yang diberikan ketika kita sedang berolahraga. Semua orang yang melakukan olahraga memiliki resiko untuk mengalami cedera, baik itu cedera secara ringan maupun cedera yang berat. Cedera pada muskuloskeletal dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan awal munculnya gejala, tingkat keparahan, lokasi secara anatomi, dan juga cedera berdasarkan tipe jaringan. Berdasarkan awal munculnya gejala, cedera dikategorisasikan menjadi akut, overuse, traumatik, dan atraumatik. Lalu selanjutnya berdasarkan tingkat keparahan, cedera dibedakan berdasarkan duration of time loss, durasi gejala yaitu akut versus kronis, keparahan gejala, functional consequences, dan derajat keparahan cedera. Lalu berdasarkan lokasi anatomis dibedakan menjadi beberapa kelompok seperti lower extremity yaitu panggul, paha, lutut, lower leg, ankle, dan juga kaki. Lalu juga ada upper extremity pada bagian bahu, lengan atas, sikut, lengan bawah, dan juga pergelangan tangan. Lalu bagian trunk yaitu pada bagian dada, abdomen, thoracic spine, dan juga lumbar spine, dan kepala, dan juga leher. Lalu yang terakhir pada cedera berdasarkan tipe jaringan seperti tulang, tulang rawan, otot kerangka, tendon, sendi, dan juga ligamen. Pemanasan adalah tahap persiapan penting sebelum olahraga. Pemanasan meningkatkan suhu
tubuh, aliran darah, dan juga kesiapan otot serta sendi, sehingga mengurangi resiko cedera. Selain itu, pemanasan meningkatkan fleksibilitas, fokus, dan kesiapan mental, sehingga tubuh lebih siap, aman, dan optimal saat berlatih. Cooling down adalah tahap penting setelah melakukan aktivitas fisik untuk membantu tubuh pulih secara bertahap. Fase ini mengurangi ketegangan, mempercepat pembuangan laktat, menurunkan resiko DOMS, dan membantu kerja jantung serta nafas kembali normal. Cooling down juga meningkatkan relaksasi, mood, kualitas tidur, dan menurunkan suhu tubuh secara perlahan hingga tubuh pulih lebih optimal. Kami memilih siswa SMA sebagai sasaran karena mereka berada di fase growth spurt, di mana mereka memiliki risiko tinggi terhadap cedera muskuloskeletal. Edukasi mengenai warm up dan cool down ini penting karena dapat membantu mereka dalam mengurangi risiko cedera muskuloskeletal. Melalui intervensi ini diharapkan mereka dapat membangun kebiasaan olahraga yang aman dan dapat berkelanjutan hingga mereka dewasa nanti. Dalam mempersiapkan kegiatan kita yaitu Mihu-Mihu terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah mencari topik dan permasalahannya, yaitu musculoskeletal injury serta pemanasan dan pendinginan yang merupakan upaya pencegahan musculoskeletal injury tersebut. Kedua adalah mencari informasi-informasi terkait musculoskeletal injury. Contohnya adalah definisi, klasifikasi, jenis, patofisiologi, dan sebagainya. Ketiga adalah merancang kegiatan kami untuk hari pelaksanaan. Contohnya adalah merancang rundown, cue card, pretest, post-test, games, dan sebagainya. Dan terakhir adalah mempersiapkan media pendukung untuk memperlancarkan acara kami, yaitu flyer dan banner. Berikut adalah rangkaian acara utama, yaitu pretest, post-test, pemanasan, telepathy yoga pose, gobak sodor, relay trivia quiz, memory game, pendinginan, dan sesi awarding. Waktu dan pelaksanaannya untuk harinya adalah Rabu tanggal 26 November 2025. Waktunya adalah jam 7 sampai 9.30 WIB dan lokasi kegiatannya di SMA Negeri 8 Bandung. Indikator keberhasilan kami yang pertama adalah mencapai jumlah peserta sebanyak 50 orang dan kedua mencapai peningkatan pemahaman peserta sebanyak 50% ditinjau dari nilai pretest dan posttest. Untuk hasil dan analisis data didapatkan hasil pretest sebesar 43,1. Lalu untuk hasil post-test sebesar 59,24. Di sini terjadi peningkatan dari nilai pretest ke post-test yang cukup signifikan. Lalu kita mengolah hasil pretest dan post-test menggunakan rumus N-gain dengan media spreadsheet. Dari situ kita dapatkan skor sebesar 0,58 atau 58%, di mana skor antara 56 sampai 75 ini sudah dinyatakan efektif. Kesimpulannya, kegiatan Mihu-Mihu merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi terhadap pemahaman mereka tentang musculoskeletal injury. Terdapat dua indikator keberhasilan. Yang pertama, jumlah peserta mencapai target minimal 50 peserta tercapai. Bahkan kami mendapatkan 74 peserta. Yang kedua, peningkatan pemahaman peserta sebesar 50% juga tercapai. Hasil perhitungan N-gain menunjukkan peningkatan sebesar 58% yang termasuk kategori moderate. Dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan berhasil memenuhi indikator keberhasilan yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan Mihu-Mihu yang kami laksanakan berjalan dengan lancar dan baik melalui pemaparan materi yang kami sampaikan kepada mereka, yaitu dengan peningkatan pemahaman melalui pemanasan dan cooling down, kemudian melakukan demonstrasi dan serta pos-pos edukatif kepada mereka. Seluruh rangkaian acara mengikuti alur yang telah kami rencanakan dan jumlah peserta melebihi target. Namun ada beberapa yang perlu kami tingkatkan atau saran dari mereka, yaitu yang pertama yaitu terdapat beberapa masukan seperti kualitas pemateri yang kurang jelas. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan tempat yang lebih kondusif. Kemudian yang ketiga, permintaan demonstrasi yang lebih detail. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan edukasi bermakna kepada siswa untuk meningkatkan kesadaran mereka, yaitu untuk melakukan warming up dan cooling down pada saat olahraga. Kemudian meningkatkan kesadaran siswa mengenai olahraga yang aman dan struktur bagi remaja. Your fire
really lived